kalamul basar, omongan dengan manusia. Kaidah, omongan yang membatalkan sholat itu adalah omongan yang pantas untuk manusia. Berarti kayak ngomong sama teman, itu ngomong yang batalin sholat. Dan batalinnya itu, kalau tidak sengaja gimana Ustaz? Kalau sengaja, walaupun hanya dengan satu huruf, batalin sholat. Yang penting termasuk omongan, termasuk ngomong. Ustaz, kalau satu huruf kayak apa? Tidak ada ya. Kalau dalam bahasa Indonesia satu huruf tidak ada. Ada? Hah? Apa artinya? Tidak ada. Kalau dalam bahasa Indonesia tidak ada. Bahasa Indonesia itu paling sedikitnya 2. Bahasa Jawa, jok, artinya aja jangan. Ada orang ngomong, kamu lagi sholat, Allahu Akbar, lagi sholat. Agil pas bilang, aku minjem sandalmu yo, cok. Nah, 2 huruf, J sama O, cok, artinya aja jangan, batalin sholat. Kalau dalam bahasa Arab ada yang satu huruf, seperti contohnya apa? Waqayaki wiqayah, artinya menjaga. Fi'il amarnya ki, jaga. Ada yang ngomong sama temannya, Agil umpamanya, sandalmu dibiarin di sana tak? Terus jawab pakai bahasa Arab, ki, artinya jagain, batalin sholat. Paham ya? Jadi ngomong dengan sengaja, walaupun satu huruf, yang penting bisa dibuat ngomong sama orang, maka seperti itu batalin sholat. Paham ya? Kalau lupa Ustaz, wa nasiyan in katsura. Nah, kalau lupa, kalau banyak batalin sholat. Kalau sedikit tidak batalin sholat. Berapa batasannya Ustaz? Disebut banyak itu kalau lebih dari 6 kalimat. Lebih dari 6 kalimat. Dapat dari mana 6 kalimat ini? Berdasarkan hadis baginda Nabi yang ngomong dengan Dzul Yadain. Jadi baginda Nabi pernah ketika sholat lupa. Kalau sholatnya belum selesai, seharusnya 4 rakaat, dapat 2 rakaat salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Terus Dzul Yadain maju. Aku siratis shalah amnasita ya Rasulullah. Aku siratis shalah amnasita. Apakah sholat sekarang dipotong atau sampean yang lupa? Aku siratis shalah amnasita. Apakah sholat sudah dipotong? Yang pertamanya 4 rakaat zuhur dipotong jadi 2 atau sepanjenengan yang lupa? Baginda Nabi jawab waktu itu, kullu dzalika lam yakun. Semua itu tidak ada yang terjadi. Ya tidak dipotong, ya tidak lupa. Loh, dijawab sama sahabat Dzul Yadain, ba'du dzalik qad kan. Sebagiannya, salah satunya harus terjadi. Apakah sholatnya memang dipotong jadi 2 atau panjenengan yang lupa? Intinya barusan kita sholat hanya 2 rakaat Nabi. Kita sholatnya barusan cuma 2 rakaat. Baginda Nabi nanya ke yang lain, ahakun mayakul Dzul Yadain. Lah ditambah, ahak mayakul, apa benar yang diucapkan? 2. Dari 4 tambah 2 berarti jadi 6. Apa betul yang dibilang sama Dzul Yadain? Sahabat semuanya ngangguk. Iya Nabi, kita salatnya cuma 2 rakaat, tidak 4 rakaat. Lah, apa yang dilakukan baginda Nabi? Langsung berdiri, lanjut ke rakaat ketiga. Langsung berdiri takbir, Allahu Akbar. Ngelihat baginda Nabi lanjut semuanya berdiri, Allahu Akbar. Lah, kalau lupa boleh dimaafkan berbicara sampai 6 kalimat. Paham ya?
Nah, kalau lebih dari 6 kalimat tetap termasuk yang batalin sholat. Paham? Mafhum? Yang batalin sholat pertama adalah berbicara. Jadi kalau berbicara ketika sholat, sholatnya batal. Nah, terus yang batalin sholat selanjutnya wa yubtiluha, dan yang batalin sholat selanjutnya al amalul katsir, gerakan yang banyak. Gerakan yang banyak. Apa itu gerakan yang banyak? Apa saja yang penting bukan termasuk yang diperintahkan dalam sholat. Gampangnya, bukan termasuk sholat. Gerakan yang bukan termasuk sholat. Kalau yang termasuk sholat tidak masuk hitungan. Yang masuk gerakan sholat tidak masuk hitungan. Seperti dari berdiri, ruku, Allahu Akbar, itu tidak masuk hitungan. Yang bukan termasuk dari gerakannya sholat. Seperti apa Ustaz? Seperti kalau di depannya ada shaf yang kosong, kita dianjurkan untuk mengisi. Lah ngisinya gimana? Ngisinya ya jalan. Jalannya gimana? Jalannya jangan langsung, karena gerakan yang banyak termasuk yang batalin sholat. Di sini apa contohnya? Kasalasi khotawat, seperti 3 langkah langsung. 3 langkah langsung. Tut. Kelihatan? Langsung 3 langkah. 1, 2, 3. Sholatnya batal. Yang boleh itu hanya 2 gerakan langsung. Yang boleh 2 gerakan. 3 gerakan batalin sholat. Ini contohnya. 3 langkah langsung batalin sholat. Terus biar tidak batal gimana Ustaz? Biar tidak batal itu satu-satu. Ngangkat kaki sama nurunin kaki itu ada khilaf. Ngangkat kaki sama nurunin kaki. Kan orang kalau mau melangkah kakinya diangkat, habis itu diturunin. Kan bukan geser kan? Menggeser kan rut ke depan. Kan kalau melangkah itu diangkat kemudian diturunin. Lah ini ada khilaf. Ada khilaf antara Imam Ibn Hajar sama Imam Ramli. Dikatakan yang keras mengatakan ngangkat kaki 1, nurunin kaki 1, berarti 2 gerakan. Ada lagi yang ringan mengatakan enggak, ngangkat sama nurunin itu 1. Jadi ngangkat nurunin itu 1. Jadi boleh 2 berarti. Langsung maju, satunya juga langsung maju. Ini masih dihitung 2. Faham ya? Faham ayam? Ngangkat nurunin dihitung 1. Ngangkat lagi satunya nurunin dihitung 1. Berarti masih 2. Batal sholatnya apa enggak? Yang batal itu 3 gerak. Jadi langsung angkat turun, diem dengan kadar baca subhanallah. Setelah diem, ngangkat lagi, turunin, ngangkat lagi, dihitung lagi kayak baru. Bukan lanjutan. Bukan pas dihitung, oh ini yang setelah berhenti, angkat pertamanya. Turun, subhanallah, kan 2. Ketika angkat lagi, ini tidak dihitung ketiga, tapi dihitung lagi 1, 2. Jadi kalau mau maju 1, 2, jangan sampai 3. Kalau 3, 1, 2, 3, sholatnya batal. Paham ya? Lebih hati-hati lagi 1. Kalau dalam urusan kaki, 1 kaki, 1 kaki, itu lebih hati-hati.
diangkat turun. Karena ada yang mengatakan ngangkat sama turun ini sudah dihitung dua. Jadi maju satunya baca subhanallah, subhanallah. Atau walaupun tidak baca, diam dengan kadar baca subhanallah. Gerak lagi, ini baru dihitung satu lagi. Diam. Maju lagi kakinya satu, diam. Subhanallah. Yang enak yang baca subhanallah. Diam, subhanallah. Setelah selesai baca subhanallah, gerak lagi kakinya. Subhanallah. Belum sampai ke saf yang depan, maju lagi. Subhanallah. 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 Terus sampai nyampe ke saf yang depan. Paham ya? Kalau langsung 3 kali gerakan, sholatnya batal. Terus yang umum lagi, garuk-garuk. Ketika sholat gatal, kemudian garuk-garuk. Garuk-garuk batalin sholat apa enggak Ustaz? Tergantung. Kalau 3 kali gerakan maka batalin sholat. Kalau tidak nyampe 3 kali gerakan tidak batalin sholat. Gatal di pipi. Gerak. Ini satu kali. Dan dinamakan gerakan kalau yang gerak itu adalah pergelangan tangan. Mulai dari pergelangan tangan. Apalagi tangannya. Wot. Wah, 3 kali gerakan batal. Kayak tadi. Ngangkat terus nempelin itu dihitung satu. Ada yang mengatakan dihitung dua. Terus gimana Ustaz? Biar tidak batal, tapi pengen garuk-garuk. Lah, ada beberapa anggota badan yang walaupun digerakkan berkali-kali tidak batalin sholat. Ada beberapa anggota badan yang walaupun digerakkan berkali-kali ketika sholat tidak batalin sholat. Apa itu? Fasyafatun wal udhnu wal lisanu wa dzakarun wal jafnu wal bananu. 1. Fasyafatun, bibir. Nah, bibir harus gerak. Kalau ada gerak, tidak fasih bacaannya. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau ada gerak gimana? Bismillahirrahmanirrahim. Bibir gerak terus, tidak apa-apa. Wal udhnu fasyafatun wal udhnu wal lisanu. Syafah bibir, wal udhnu telinga. Telinga walaupun gerak ketika sholat tidak apa-apa. Bagi yang bisa. Kalau orang yang kadang yang bisa gerak. Allahu Akbar. Tidak batalin sholat. Walaupun berkali-kali. Yang tidak bisa Ustaz, itu orang merasakan lian, tidak usah belajar. Bagi yang bisa tidak batalin sholat. Fasyafatun wal udhnu wal lisanu, lidah tidak apa-apa gerak berkali-kali ketika sholat. Ya memang harus gerak. Kan baca Al-Quran tidak apa-apa. Fasyafatun wal udhnu wal lisanu. Kemudian wa dzakarun dan dzakar. Punya kalian? Tarpan juga mi. Jaga. Alikulian. Tidak batalin tapi dzakarnya tok ya. Bukan tangannya. Kolan juga mi teguk kita enggak. Batalin sholat ini tangannya yang gerak ini. Kalau dzakarnya tok, karena juga mie akhirnya ditahan. Alikuli akhirnya. Ayo tulian. Tidak batalin Kemudian apa? Wal jafnu. Kalau pak mata. Ada sebagian orang itu yang harus sering ngedipin mata. Batalin sholat apa enggak Ustaz? Enggak ada batalin, enggak apa-apa. Ada orang yang harus.
Yang bagus memang sering ngedipin mata. Karena setiap kedip mata ini kayak refresh, kayak mulai dari nol lagi, sehat lagi mata. Yang tidak bagus itu kalau lama tidak kedip-kedip, itu tambah merah mata, tambah kayak capek dipaksa. Apalagi lihat HP, lihat layar, pas tidak kedip, bahaya itu. Makanya kalau lihat HP sesering mungkin kedipin mata, biar tetap sehat matanya. Nah, ketika sholat ada orang yang sering ngedipin mata, Allahu Akbar, dikit-dikit, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Ada yang seperti itu. Batalin sholat apa enggak? Enggak batalin sholat. Ada yang memang enggak kedip-kedip, lihat. Nah, itu ya. Wa dzakarun wal jafnu wal bananu. Lah kemudian yang selanjutnya yang tidak apa-apa digerakin adalah jari-jari. Walaupun digerakkan sebanyak mungkin tidak batalin sholat. Makanya caranya kalau mau garuk-garuk, tempelin telapak tangannya, pergelangannya khususnya. Mau garuk di mana? Lagi sholat, Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Banyak kotor nah. Gatel, tempelin. Garuk wis. Umpamanya tidak kelihatan kalau di atas. Di sini, di depan umpamanya. Tempelin, garuk wis. Hatta sampai 1000 kali tidak apa-apa. Yang penting gelang tangan ini, pergelangan tangan jangan sholatnya tidak batal. Paham ya? Nah, itu anggota badan yang tidak apa-apa digerakkan sebanyak mungkin. Ada berapa berarti? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada berapa semua? Yang tidak apa-apa digerakkan sebanyak mungkin ketika sholat. Paham ya? Sudah ya? Selanjutnya yang batalin sholat selanjutnya adalah al-aklu. Al-aklu wasyurbu, makan atau minum. Kalau mau makan sama mau minum di luar sholat, jangan makan waktu sholat. Nah, kalau makan waktu sholat, makan itu apa Ustaz? Makan itu memasukkan sesuatu yang dari luar ke dalam tenggorokan. Itu namanya makan atau minum. Yang dari luar. Apa dari luar? Ya pokoknya yang di luar mau permen tak? Mau apa tak? Apa? Hah? Raja apa? Rajanya sabo itu. Pokoknya semua makanan, walaupun bukan makanan, pokoknya dari luar, ternyata dimasukkan ke kerongkongan, namanya makan. Kalau benda cair dimasukkan ke kerongkongan, namanya minum. Apakah itu susu, degan, jus, walaupun air putih. Lo diminum ketika sholat, batalin sholat. Paham ya? Tidak boleh makan, tidak boleh minum. Nah, terus yang batalin sholat selanjutnya ingkisaful aurah, terbukanya aurat. Auratnya laki-laki dari mana? Pusar sampai lutut. Auratnya perempuan? Seluruh badan kecuali wajah dan telapak tangan. Lah kalau ada anggota badannya yang aurat terbuka, maka sholatnya batal. Makanya hati-hati khususnya bagi laki-laki. Kapan laki-laki?
Ya kalau bajunya besar. Kalau bajunya besar, pakai gamis ngelurbo. Ternyata pakai sarung, di bawahnya pusar. Akhirnya ketika ruku, Allahu Akbar, lu ke bawah, kelihatan itu pusarnya, sholatnya batal. Atau perempuan sama, mukennahnya besar. Akhirnya ketika ruku kelihatan dadanya. Nah, atau kelihatan, oh kalau dada enggak Ustaz, umumnya itu kan langsung nyambung ke sini. Cuma bagi yang setengah-setengah, ada yang bagian atas, ada yang bagian bawah. Nah, itu harus diperhatikan ketika ruku, kadang yang bagian atas ke bawah, jadinya kelihatan dari samping itu. Kalau punya ngelihat dari samping itu kelihatan pusarnya. Itu batalin sholat. Rambutnya, ada rambutnya yang kelihatan. Rambut itu termasuk aurat. Yang sholat rambutnya kelihatan, maka sholatnya tidak sah. Ketika sujud, lo kakinya kelihatan, telapak kakinya kelihatan, Ustaz. Mukennanya dak kurang lebar, kurang panjang mukennanya. Sholatnya batal, tidak sah. Karena auratnya terbuka. Harus dijaga ya aurat ini ya, khususnya perempuan, karena perempuan itu seluruh badannya aurat kecuali wajah dan telapak tangan. Pakai ruku yang genap, jangan sampai kelihatan rambutnya. Paham ya? Sudah. Terbukanya aurat jika tidak ditutup langsung. Jika tidak ditutup langsung, umpamanya terbuka, berdiri dari bawah, lu keikut sarungnya, ketika sadar lu kebuka langsung tutup, tidak apa-apa. Tapi kalau masih lupa, Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, baru sadar, mak jelap kena, dilihat ke bawah, buka sarung, sholatnya batal. Paham ya? Mafhum? Naam, sudah. Wa wuqu'un najasah illam tulqa halan min ghairi hamlin. Yang batalin salat selanjutnya kalau kejatuhan najis jika tidak dibuang langsung. Lagi Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, botain cek keger. Kalau langsung baru jatuh langsung lemparnya tidak boleh diambil, min ghairi hamlin, tidak boleh diambil. Kalau hamil itu diambil, ayo, nah, ini tetap batalin sholat, tidak boleh diambil, biar tidak batal sholatnya, tidak boleh diambil. Kalau langsung bersih, tidak ada sisanya, sholatnya bisa dilanjut. Tapi kalau masih ada sisanya, ya umumnya masih tersisa. Umumnya tain cek itu plek dibuang. Ada tandanya di sini. Salatnya Makanya kalau ada tai cicak, maka salatnya batal. Itu gampangnya wis. Sudah, selanjutnya wa yubtiluha, dan yang batalin salat yang terakhir sabqul imam bi ruknain fi'liyin wa kadza takhalluf bihima bi ghairi udhrin, mendahului imam atau telat ketinggalan sampai 2 rukun fi'li dari imam. Mendahului imam sampai 2 rukun fi'li. Imamnya ki baca Fatihah, lo kamu rukuk duluan, Allahu Akbar, subhanarabbiyal azim, sami Allahu liman hamidah, rabbana lakal hamdu, ki baca Fatihah ya mama, tinaki mama, terus kamu sujud, Allahu Akbar, batal salatnya. Innama ju'ilal imam liyutamma bihi, imam itu dijadikan untuk diikuti. Kewajiban makmum mengikuti imam, jadi ikutin harus kayak gitu. Atau telat ketinggalan sampai 2 rukun fi'li.
kamu masih baca Fatihah. Imam ruku, Allahu Akbar, belum selesai kamu baca Fatihah. Terus baca Fatihah. Karena baca Fatihah hukumnya wajib. Imam ruku, kamu tetap tidak selesai. Imam i'tidal tidak selesai. Imam sujud tidak selesai. Bangun dari sujud, kamu belum selesai baca Fatihah, batal salatnya. Salatnya batal. Paham? Kayak gitu. Kecuali kalau masbuk. Maksudnya kecuali Ustaz, masbuk itu tidak wajib baca Al-Fatihah. Jadi kalau tidak wajib, imam ruku langsung ikut ruku. Harus itu. Kayak gitu. Paham ya? Ala selesai. Wallahu a'lamu bishawab. Itu yang batalin salat. Semoga salatnya kita tidak pernah batal dan salat kita sah secara agama dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana. Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una. Rabbi faqina wa faqi alana wa qarabatin lana ma'alil qudri unta wa dzakar. Rabbi wafiqna wa wafiqhum lima tartadi qawlan wa fi'lan karama warzuqil kulla halalan wa akhilla atqiya ulama nahdha bil khairi wa nukfa kulla syar. Rabbana uslih lana wa aqirra bir ridha minkal uyun waqdi 'anna rabbana kulla duyun qabla ayatiyana rusulul manun waghfir wastur anta akraman satar man ilal haqida 'ana wal wafa bi kitabin fihi linnasi sifa wa 'alal alil kirami surafa wa 'ala sabil. Allahumma hdina bihudak waj'alna mimman yusari'u fi ridak wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amrak. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.